Masih di Angkatan Poters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Kan lagi. Geng kita hari ini dengan Willing Lampung lagi. Halo. Ya, yang baru bikin event. Betul. Ya kan, reguler ya, tahunan ya. Iya. Ini balik lagi sama Popo, foundernya Willing Lampung. Sekarang sudah berbeda kan? Udah berbeda, dia ada di jilbaban Iya, sekarang. waktu itu belum nih soalnya kesini. Iya, dia belum jilbaban. Ada tuh video, aib dia ada. Alhamdulillah kalau gitu ya. Dia kesini tuh ngeledek-ledekin gue lagi. Ya kan? Ini dengan Umi siapa? Umi Suci. Umi Sama. Suci. Iya. Suci. Umi Suci, duo suci nih jadi ya. Iya, Dua betul. S ya. Pantes dingin di sini ada dua S. Kalau Umi dari Baitul Jannah, kan Oh, dari kemarin Baitul. eventnya collab. Oh gitu. Dari Willing, kan Willing Dan- punya ekskul di Oke. Baitul Jannah. Oh. Dari sekolah. Statusnya berarti Willing Lampung ini kerjasama sama Baitul Jannah. Betul Iya, sekali betul. kerjasama. Betul. Iya. Untuk Berarti- kegiatan ekstrakurikulernya. Untuk ekstra Mm-mm. Kenapa kepikiran ini Umi? Kepikiran sepatu roda? Kalau untuk Baitul Jannah itu Iya. sendiri, kita memfasilitasi anak-anak yang memang punya kompetensi dan kemampuan. Jadi waktu itu kita mulai join tahun berapa ya Kak? 2016. Dari 2016. Oh, udah Udah lama. 2016. Udah lama. Betul. Udah lama. Jadi mungkin ada beberapa anak-anak yang berprestasi. memang berprestasi dan mereka punya skill sepatu roda. Kak Popo join ke sekolah, konfirmasi gitu. Nah dari situ MOU akhirnya sampai dengan saat ini 2022 kita masih kerjasama dengan Welling Lampung. Oh berarti gitu. berangkatnya dari klub lu dulu. Iya, dari klub terus baru ke Betul. sekolah. Lu tanya nih anak sekolah di mana, Baitul Gitu, Jannah, gitu baru sih. lu Iya, sounding ke betul, situ. betul Bang. Iya. Terus di approve di sana. Iya betul, betul, kita gitu. fasilitasi. Saat ini kayaknya Baitul Jannah lagi populer untuk sepatu roda Oh loh. iya, dia trendsetter untuk sepatu rodanya. Karena Iya. mereka bahkan punya lapangan sendiri gitu Bang. Memang sekolah untuk yang Lampung yang paling support untuk sepatu roda sejauh ini si Baitul Jannah gitu. Jadi kalau trekking sepatu roda itu sebenarnya landasannya itu harus kayak gimana sih Po? Harus kayak di Transmart ini apa keramik-keramik gitu atau kayak mana? Atau Sebenarnya- aspal? Sebenarnya apa aja boleh, karena kan dia itu Bang sepatu roda itu kan ada banyak kan. Tipenya ada banyak, tipe Kalau lu bermainnya kan, pun ada kalau banyak. kan lu lebih ke freestyle Nah kan? gitu, jadi kalau freestyle tuh yang penting dia lantainya itu mulus aja gitu. Aspal boleh tapi mulus, Iya. keramik boleh tapi mulus, lapangan yang penting mulus gitu sih. Oh gitu. Tapi dia butuh memang kalau untuk kejuaraan, dia kan memang ada ukuran-ukuran tertentu gitu. Iya, Dan kalau Baitul Jannah dipakai ini untuk kejuaraan landasannya apa? Biasanya aspal. luasnya, enggak sih. Aspal juga boleh, yang penting dia tempatnya luas, sesuai dengan ukuran-ukuran yang memang sudah ditentukan oleh peraturan nasional dan internasional. Nah kalau Betul, untuk betul, agenda perlombaan ini Po, udah yang keberapa? Udah kedua Bang. Udah yang kedua. Jadi 2019 kita udah pernah kan ya Mi. Nah, Oh yang itu. pertama 2019. 2019, 2020. Di Baitul Jannah Di ya? Baitul Jannah juga. Oh, Jadi 2019, terus 2020 pandemi kan, 2021 Iya, pandemi. iya, paham gua. Akhirnya ini baru bisa lagi Baru gitu. bisa Sebenarnya ini lagi. event tahunan karena si Baitul Harusnya si Baitul Jannah 2020 ini. bikin lagi kan. Iya, harusnya begitu gitu. Ternyata gak ada yang sekolah tuh ya kan. Iya. Ini aja ditunda ya, PTM berapa kali coba ditunda. Jadi Iya, iya. tunda beberapa kali gitu. Udah ditundanya Akhirnya- udah berapa lama. Sebenarnya eventnya harusnya di bulan Februari ya Kak Popo, Februari, akhir Januari. Februari. Iya betul. Januari, Februari. Iya. Dulu di 2019 juga sama ya di bulan itu ya. Iya Iya, sama, betul. sama. Ini kan mau nge-grab ngundang seluruh Lampung kan ini kan. Perlombaan ini kan. Freestyle. Terus inisiasinya ide dasarnya dari lu Po. Iya jadi gini sih Bang, jadi si ekskul ini tuh saya pingin ekskul ini berkembang. Terus kan sekolah-sekolah lain itu belum punya, itu Ya. satu. Terus Lampung sendiri itu pengetahuan tentang sepatu roda itu emang masih saya bilang minim Bang Iya, gitu. Jadi iya. kalau nggak ledakannya nggak banyak, itu orang-orang nggak tahu kalau sepatu Iya. roda ini eksis, atletnya Iya. ada, klubnya tuh ada sekolah yang punya ekskul-ekskulnya gitu-gitu. Jadi ledakannya begitu, jadi eksistensi si sepatu roda ini di sekolah dan di Provinsi Lampung gitu. Awalnya pengennya Itu sih, ke pinginnya situ. gitu. Jadi lebih ke mengedukasi sih Bang. Karena emang belum lazim sampai sekarang ya Mi. Belum lazim banget sampai sekarang Bang Iya, sepatu roda emang itu. agak-agak unik sih sepatu Iya roda memang, gitu kan. betul. Orang ngeliat orang anak-anak kecil main sepatu roda aja kita agak aneh gitu sebenarnya. Terjatuh apa gimana gitu kan, apa nggak takut ini orang tuanya. Jadi kalau misalnya di bawah sekolah kan, mungkin kalau di luar, aduh ini nanti siapa yang jaga. Tapi kalau approve sama sekolah, nggak mungkin sekolah itu nggak memikirkan resiko-resiko tertentu. Kalau misalnya dia bahkan sekolah itu aja approve, berarti anak saya kemungkinan nggak akan mengalami cedera-cedera yang gimana-gimana gitu sih. Pemikiran saya gitu Bang. Gitu. Iya. Jadi lebih
lebih mudah mengedukasi masyarakatnya kalau misalnya masuk ke sekolah sebenarnya gitu. Terus gimana dengan tanggapan orang tua ketika sepatu roda yang penuh resiko ini, Umi? Ini sekolah loh ya kan, kalau kayak klub kan artinya kan dia datang. Ya kan artinya dia tahu nih, dia kan tahu nih kondisi sepatu roda, artinya anaknya bergerak di hobi. Kalau kayak ekskul kan artinya dia keseleo, Umi kena loh. Iya dong. Bahkan kalau boleh cerita, waktu itu orang tua malah bangga pernah ada event yang sampai anaknya itu cedera patah tulang ya Kak Popo. Serius? Iya betul, sampai patah. Patah tulang. Jadi orang tuanya tetap karena memang yang tadi anaknya hobi, anaknya suka, kemudian kebetulan ini eventnya juga bisa sampai ke nasional. Gitu pemerintah sudah memfasilitasi, orang tuanya support, dorong. Sekolah juga dorong, artinya ketika memang tadi ada asiden dan sebagainya, ketika memang orang tua mau mengikut sertakan anandanya kayak masuk ke Wheeling, jadi artinya tanggung jawab itu sudah bersama gitu. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini sih nggak ada orang tua yang komplain terkait anaknya lecet, jatuh dan sebagainya. Karena ya itu resiko, toh nggak hanya sepatu roda saja, mungkin kayak karate yang sudah sampai ke nasional gitu kan, jadi bakal tetap luka gitu. Tapi yang artinya yang penting orang tuanya support, itu sih yang paling penting. Iya itu yang penting ya. Jatuh. Jadi betul jatuh, jadi ya sampai patah tulang aja, waktu itu pernah loh Mi, tapi mungkin hanya istirahat, nanti setelah itu ya sudah main lagi gitu. Iya benar. Ya memang kalau sepatu roda ini memang potensinya memang kuat juga ya karena kita berdiri di atas roda soalnya nggak di atas kaki kita. Karena dia moving kan, dia tuh gerak. Jadi orang agak ngeri kali ya Mi. Sebenarnya semua punya resiko, cuman karena dia pakai sepatu roda kan, bergerak-gerak. Kayak waktu itu kami kan sekarang di mall kan Bang latihannya kalau Wheeling ini. Jadi pertama kali mall tuh geger Mi. Ya kan gak lazim ya Mi ya. Betul. Gak lazim di mall terus ada orang bergerak-gerak gitu kan. Apalagi ketemunya lantainya keramik ya. Keramik yang licin banget kan. Iya orang pakai sepatu aja kepleset. Betul. Jadi satpamnya tuh pertama kali agak rusuh gitu. Oh nanti jatuh nanti gitu. Sekarang udah biasa aja gitu. Jadi sekarang memang saya bersyukur banget Bang. Jadi sekolah-sekolah selain Baitul Janah juga mulai kemarin itu sampai sekolah-sekolah lain itu, oh ini ya bisa ya masuk ke sekolah gitu kan. Iya bisa, oh ternyata bisa ya masuk mall. Jadi malah partner-partnernya ini Bang sekarang yang membantu untuk mengedukasi bahwasannya sepatu roda ini aman kok gitu. Dan ada prestasinya kok, kalau mau mainnya monggo, mau berprestasi juga ayo gitu. Malah partner kayak Abang juga kan membantu untuk mengedukasi gitu loh, maksud saya gitu. Terus soalnya anak gue juga. Anaknya juga alhamdulillah dibeliin biola mainnya sepatu roda. Iya gue kasih biola, mintanya sepatu roda aneh dong. Tapi biolanya sekarang masih Kak? Masih. Kan artinya kita hanya memfasilitasi ketika memang anak itu hobi, suka, yuk kita dorong. Dia suka sepatu roda, itu udah dari lama sih sebetulnya. Yang dilombain dalam perlombaan itu apa aja, Po? Kalau yang kemarin? Iya. Kalau kemarin kategorinya 2, speed slalom sama skate cross. Speed slalom itu slalom tuh berarti begini ya, dia banyak tikungan gitu ya? Dia gini Bang, kalau speed slalom itu dia ngasih cones, ada banyak yang kecil-kecil itu. Kayak mangkok gitu-gitu. Gelas-gelas itu? Gelas-gelas itu ada 20. Dia harus ngelewatin tuh kaki 1. Itu untuk yang up, yang udah levelnya tinggi. Kalau yang levelnya rendah tuh dia harus ngelewatin gitu. Harus ngelewatin aja, zigzag aja. Gitu. Kalau yang satu lagi skate cross. Kalau skate cross tuh dia lomba lari, tapi dia pakai arena gitu. Jadi ada yang dia menikung, ada yang dia harus begini begitu gitu. Jadi 2 itu yang bisa dimainkan. Sebenarnya ada 4, cuma kalau yang 2-nya itu dimainkan itu agak kasat mata dan waktunya panjang banget. Itu aja kemarin 110 peserta seprovinsi Lampung dari 59 sekolah. 59 sekolah. 59 sekolah, 110 peserta dan itu waktunya hanya dari pagi sampai sore. Akhirnya sampai malam kemarin sampai jam 9. Iyalah. Karena hujan juga posisinya kan. Untung Baitul Janah ini fasilitasnya banyak Bang. Jadi kami kan outdoor tapi mereka juga punya indoor walaupun memang gak sebesar yang outdoor. Berarti yang kemarin yang kedua di Baitul Janah juga ya? Iya betul. Di Baitul Janah juga. Jadi karena yang di sana sih yang bisa mengakomodir. Iya gitu. Jadi memang sejauh ini memang hanya Baitul Janah yang memang punya track yang benar-benar bisa dimainkan gitu sih. Karena kan memang kita sudah kerja sama dari 2019, cetak siswa berprestasi bahkan jadi atlet sampai Kapopo yang dampingin nasional. Awalnya kota, provinsi, nasional bahkan internasional. Nah dari sana
ketua yayasannya waktu itu, kenapa nggak kita fasilitasi dengan support sarana dan prasarananya Iya, gitu. sekalian, Betul. Jadi makanya ya alhamdulillah anak-anak bisa latihan, Kak Popo juga Terus gitu. kalau yang menang-menang di perlombaan-perlombaan itu sekolah di Baitul Jana dapat diskon nggak? Dapat potongan Nah harga? ini nih tolong. Anaknya siapa tahu mas. Iya kan sekolahannya tempat Umi nih Iya. ya kan. Acara di tempat Umi. Kalau- Sekolah tempat Umi. Betul sekali. Kalau misalnya di sekolah di Baitul Jannah itu sendiri kita sangat support sekali untuk anak-anak yang punya potensi prestasi. Iya. Jadi kalau dia punya prestasi luar biasa yang kita tawarkan termasuk yang anak binaan Kak Popo dari SD waktu itu kelas 1 ya Kak Popo. Ini dalam artian maksudnya kita harusnya beasiswa gitu Betul. lah maksudnya kan beasiswa. Nggak hanya beasiswa saja yang diberikan. Ada juga hadiah-hadiah di luar dari beasiswa Iya. ketika anak-anak itu dapat prestasi. Tentunya beda antara dia dapat provinsi, nasional ataupun internasional. Oh, beda-beda. Bahkan waktu itu pernah ya Kak Popo yang ke luar negeri Korea. Korea, Korea. bahkan kita support full untuk anak-anaknya. Kita fasilitasi untuk Ongkosin keberangkatannya. Kayak waktu itu gitu saya ya. bilang podcast saya sebelumnya itu bang, BJ saya bilang sekolah Iya, yang iya. support tuh Iya, ini betul. sekolahnya. Justru sekolah Kita ini yang lebih fasilitasi. support. Oh, jadi ini sepatu roda ini sangat menguntungkan sekolah Anda ya. Insya Allah kita sama-sama menguntungkan ya Kak Popo. gitu. Malah sekarang itu malah jadi trendsetter untuk orang tuh banyak yang sudah ngelirik, oh sepatu roda jadi ekskul saya lagi tuh Mi Iya, kemarin iya, iya. itu. Iya. Jadi Kadang karena kan kalau misalkan anak-anak tuh atau orang tuanya gitu Mia. Biasanya mau sekolah di Baitul Jannah itu karena pengen main sepatu roda sebenarnya kayak gitu. Ini iya fair-fairan aja karena saya dulu waktu pas sekolah SMA gitu ya. Saya tuh pengen ngelihat kan yang dulu anak-anak musik yang paling lama dulu SMA yang paling banyak dulu SMA saya tuh SMA 1 yang di Pahoman. Jadi tanya sama orang tua itu mau sekolah di mana nanti SMA-nya nak? Di SMA 1 aja mah, ya kan? Kenapa di situ? Enggak apa-apa, sekolah favorit, ya kan? Tapi emang jadi identik Padahal emang mau sih. main musik di situ. Tapi emang identik memang Mi. Kalau sepatu roda pasti orang tuanya Baitul Jannah. Itu Iya. sudah Iya. identik memang. Tapi kalau kayak gini kan sebenarnya kategorinya menurut saya jelas gitu. Iya, Jelas itu benar, ada benar, prestasinya, terus ada Benar. rangkaian sampai ke karir, jenjang Iya, karirnya benar, gitu. benar. Prestasi yang berujungnya ke karir. Kalau saya dulu beneran gembel Mi. Main musik itu dianggapnya anak-anak bandel gitu. Iya, Gak ada iya, masa iya. depan. Iya benar. Pokoknya kalau latihan band itu besok ketahuan sama orang tua tuh besok gak dikasih duit jajan. Belajar gitu. Apa gak ada ekskul? Apa akhirnya pura-pura volley dulu tuh Iya. kan. Tapi mudah-mudahan kalau sekarang kan pemikiran orang tua Iya, lebih udah. terbuka Iya, gitu iya ya. sih. Dan tahu passionnya di sini gitu. Nah iya jadi kalau di Baitul Jannahnya sendiri itu berapa jumlah siswanya yang ikut di Ekskul. ekskul? Jadi kalau sepatu roda di Baitul Jannah itu dia ada SD, ada SMP. Ya. Dan nanti sebentar lagi untuk tahun ajaran baru insya Allah TK-nya juga ada. Ya. Kalau dari dulu Bang, ini kan memang sudah berhenti 2 tahun ya semenjak PTM. Tidak PTM, Ya. jadi terhenti semuanya. Kalau dulu tuh bisa sampai 50, 20, 30, itu untuk SD. Belum yang SMP. Ini TK. Ya. Jadi euforianya memang kuat sih di sana itu. Artinya kalau Banyak. sudut pandang saya tuh Mi, Banyak banget. sekolahan Baitul Jannah itu bakal jadi apa ya? Bisa jadi nih ya, sekolah lain yang belum punya trekking itu bakal numpang latihan. Benar. Dan udah sih sebenarnya. Iya kan bakal kayak Sebenarnya gitu. Sebenarnya udah. Jadi Willing itu kan kalau Willing kan banyak dari sekolah-sekolah ya Bang sebenarnya kan. Unwilling itu kumpulan dari berbagai sekolah. Jadi kadang kalau misalnya mau kejuaraan nih, kami kayak kemarin ke Jogja kan ya, misalnya kejuaraan ke Jogja atau apa. Kami butuh tempat yang memang dia tracknya bagus gitu. Akhirnya si Willing ini izin sekolah. Umi saya ini mau bawa anak-anak ekskul. Cuma boleh nggak nebengin anak-anak Itu lain gimana? gitu. Akhirnya nebeng Baitul juga. Jannah nanggepin itu Mi. Ya. Kalau seperti itu sih ketika memang sudah MOU Iya. artinya ketika sudah ada permohonan izin Iya. mudah-mudahan insya Allah difasilitasi dan diizinkan. Benar. Gitu. Support sih. Toh juga memang bawa anak Baitul Jannah Iya, juga iya, kan. iya. Jadi kalau toh Gitu. berprestasi siapa yang ini BJ pastinya. Berkelompok ya dia. Iya, nge-tim betul, sih ya, iya, nge-tim tim. sih ya. Ada yang Jadi tim. dalam satu tim itu ada anak sekolah A, sekolah B, Iya, sama benar, sekolah benar. Baitul Jannah Iya, gitu kan. Gitu sih. Terus udah ada crossing sekolah tuh sekolah belum yang bener-bener head to head Umi ngobrol sama pihak sekolah A, sekolah B yang benar-benar izin sama Umi untuk itu gitu. Atau studi banding mungkin ke Baitul Jannah?
Belum ya? Belum. Belum sih. Kalau sejauh Berarti ini. tengahnya masih lulus, Iya lewat lulus masih semua popo nih? terus Bang. Iya, Masih iya, popo iya. yang harus ke UMI. Jadi kalau ada yang luar ke UMI lagi, ke popo ke UMI gitu. Masih lewat willing lagi Lewat gitu. willing ya. Gitu. Berarti kalau gua ngeliat sudut pandang ini agak beda nih Po. Ya kan? Memang harus digencarin lagi animonya. Iya, Karena benar, masih benar, sejauh benar. ini dari perjalanan 2016 sampai 2022 ini statusnya masih di popo nih. Maksud saya itu bukan poponya ya. Artinya kita ngelihat animo dari sekolahannya ini nih jumlahnya banyak. Iya benar. Tapi kita jadi nggak tahu ininya gitu kan seberapa besar nih respon dari sekolah-sekolah ini gitu kan. Hingganya Baitul Jana jadi primadona nih ya kan. Iya benar Bang. Sejauh kita ini kan masih kita nih BJ gini, yang primadona. kalau Bang. podcast ini agak-agak harus berimbang nih Mi, ya kan pemikirannya gitu loh. Oke. Ya kan kita berimbang nih. Jangan sampai orang lain tuh ngelihat ada kepentingan khusus Baitul Jana atau Wiling Lampung Iya gitu. benar. Mengatasnamakan sepatu roda Iya. sebagai apa gitu kan. Nah artinya kan kalau secara meluas akan lebih indah kalau seandainya respon itu direspon sama banyak-banyak Iya, sekolah yang harusnya begitu, lain. harusnya begitu Bang. Hingganya bisa harmonis tuh ininya kan crossingnya. Siapa tahu arenanya Wiling lagi perbaikan jadi bisa pindah ke sekolah yang ini juga bisa crossing gitu loh Mi. Kalau sejauh ini sih pinginnya tuh gitu Bang. Pengennya Kalau gitu dari ya? saya sih gitu. Jadi Yang anak Baitul Jana juga bisa numpang latihan di iya, tempat ini. tapi yang jadi masalah itu Bang, nggak semua sekolah ini punya lapangan yang cukup untuk itu gitu. Terus nah itu juga yang gue bilang animo. terus ada sekolah-sekolah yang masih agak-agak takut gitu loh Bang. Nah mungkin ini sebenarnya ledakan banget di 2022 ini ledakan. Kenapa? Karena 110, 59 sekolah dan memang perizinan ini Bang, ini bukan lagi antar klub tapi antar sekolah. Jadi si anak yang menang-menang ini lapor ke sekolah. Jadi kan sekolah lihat, oh ini Baitul Jana ada gitu. Jadi begitu dibuatnya. Ya Umi harus siap mengakomodir studi Ya, bandingnya itu, sekolah-sekolah itu nanti. Mi. Jangan pelit-pelit ilmu Mi. Sebenarnya sih kalau berbagi ilmu sih Kapopo ya. Karena kan passionnya Kapopo ini. Nah kemarin juaranya itu kayak gimana diambilnya Po? Juara 1, juara 2, juara 3 apa kayak gimana sih? 1, 2, 3. Cuma 1, 2, memang 3. dia kategori umurnya banyak Bang. Jadi dari 110 itu kategori umurnya under 6 ada, 7, 8, 9 ada, Iya, remaja ada gitu. Jadi kemarin yang paling kecil 3 tahun. 3 tahun ada yang main sepatu roda? 3 tahun. 3 tahun, paling besar itu 16 Sepatunya tahun. segede apa? Ini doang. Iya, chill. Tuh gitu. Jadi memang kategori umurnya banyak gitu Bang. Jadi sehingganya kemarin itu kan ada dari Metro juga ada, dari Lampung Tengah juga ada. Dan Oh ada juga dari situ? ada, kan seprovinsi Pak. Iya. Ya kan seprovinsi Lampung. Jadi benar-benar dari kabupaten tuh ada gitu. Berapa orang peserta 3 tahun? Satu Ya, orang? Banyak, ada 7 kayaknya. 7 orang? Karena di Wiling itu kan memang 3 tahun paling kecil. Jadi yang 3 tahun tuh ikut. Itu 3 tahun tuh juara 1, 2, 3 gitu? Enggak, jadi kalau yang 3 tahun Ikutnya di kategori apa di dia? kategori umur yang mereka itu, yang enggak 3 tahun yang menang, yang menang paling umur 5 tahun karena under 6 kan, under 6. Iya kan? Iya Yang kan menang kalau umur 5 tahunan lah. ya udah pasti kalah dong Po 3 sama 5 Iya, benar, tahun benar. ya kan beda Benar. fisik juga ya kan. Cuman seneng orang-orang tuanya lucu-lucuan seneng. aja kali Iya, ya, orang lucu-lucuan tuanya ya. seneng aja pokoknya. Itulah makanya akhirnya si TK Baitul Jana akhirnya aduh Kak kayaknya TK juga harus ada karena ngeliat TK kecil udah banyak banget gitu. Tadinya kan mungkin agak-agak takut aduh TK udah bisa gak ya, udah bisa belum ya, ternyata udah bisa gitu. Makanya akhirnya TK nanti Saya akan tuh masuk lihat yang lagi. kecil, anak-anak kecil tuh sebenarnya mainnya udah bagus-bagus loh. Iya. sebenarnya. Iya Main luar sepatu biasa. rodanya Mereka. udah jago-jago malah punya potensi. Mereka gak takut. Iya, coba abang ada nih, rasa Zora. takut Coba ya. Umi. Takut kita. Untung saya gak bawa nih. Takut Coba kita. abang. Kita Pakai jalan udah aja pernah kadang. belum? Udah Hah? pernah belum pakai punya Enzi? Apa itu? Pakai sepatu roda Enzi udah pernah belum? Ya belum lah kan gak muat lah Po. Kalau muat saya bawain nih. Nanya. Suatu Dicoba roda ya, itu Kak Po. bahaya Po. Iya. Saya angkat roda 3 ya kan saya pakai roda 1 kamu ngedrop. Saya biasa bawa beca Mi. Freestyle saya di PKOR itu. Nah dari 3 sampai 3 berarti atasnya peserta paling 16 tahun. 16. Yacht itu untuk remaja Bang. Yacht, Jadi oke, iya, beginner, Nah. junior, yacht. Harusnya senior. Jadi ada 4 kalau kategori Oke. kelas Yang itu. senior gak ada. Senior nggak ada karena memang sampai yacht aja Ya. gitu. Apa aja tadi junior? Beginner, Oh beginner baru mulai. beginner, junior, Junior, yacht yacht. gitu. Terus Totalnya jadi 9 piala nih, 9 juara nih. ada 16. Karena Oh, kan ada 16. dibagi lagi, junior dibagi lagi kategori umur 8, 9,
7, 8, 9 sama 10, 11, 12 gitu. Jadi banyak lagi dibaginya gitu. Karena ini sih Bang sebenarnya event ini dibentuk agar semua orang itu dapat piala gitu. Dapat piala gitu. Jadi enggak dapat piala. Ya, maksudnya yang berprestasi lah. Gitu. Jadi biar pada semangat juga, gitu, biar orang-orang juga jadi semangat gitu kan Bang. Sebenarnya kan bukan masalah menang atau kalahnya, tapi balik lagi ke mengedukasi masyarakat bahwasanya sepatu roda ini begini, mainnya begini, aman, ada prestasinya itu. Jadi 16 set piala kemarin dimainkan. Iya, jadi lebih bagus kayak gitu daripada nyiapinnya cuma 3 piala dan hadiah yang besar. Itu justru mereka latihannya malah sulit kan, menggapainya sulit banget gitu. Biar mereka juga termotivasi gitu sih Bang. Jadi yang kecil juga gak patah semangat dilawan sama yang gede-gede. Jadi mereka punya kelas-kelas umur masing-masing gitu. Bener, apalagi sekarang zamannya insecure itu loh Mi. Kan? Anak kecil umur 3 tahun udah bisa insecure Mi sekarang Mi. Dia ngelihat, ya artinya kalau yang dia lihat itu semuanya positif gitu. Dia akan terpacu biasanya. Tapi kalau yang udah yang sulit atau kayak gimana dia biasanya. Iya kemarin juga itu, jadi kemarin ada yang cerita lucu Mi. Jadi di tengah-tengah lomba, kan yang umur 3 tahun itu. Tapi ada anak 3 tahun, dia gak 3 tahun, 4 tahun, tapi dia bagus banget. Final lah si anak ini, nangis, gak mau, gak jelas. Ya kan kalau anak-anak supaya tantrum ya Mi ya. Dia nangis Bang, serta merta nangis pokoknya. Padahal dia gak mau. Dia udah masuk final coba. Emak bapaknya kesel, tapi gimana kan. Jadi saya bilang, dia gak mau. Pokoknya dia gak mau. Dia gak mau, namanya gak tahu, kecil. Ya kan, gak tahu kenapa. Gak mau, dia bilang gak mau. Pokoknya dia gak mau, akhirnya pulang. Ibunya mungkin mau kesel gimana ya. Namanya anak-anak, akhirnya dia gak lolos. Mungkin dia diancam temennya itu. Gitu, jadi emang namanya anak-anak tuh lucu-lucu kan. Itu aja dia sudah menang aja gitu, makanya akhirnya banyak umur-umurnya. Gitu. Lu suka perhatiin gak sih anak kecil tuh kalau bocil-bocil tuh ngomongin apa aja sih Po? Suka. Ada latihan gitu kan ya. Coba kita dengerin aspirasi bocil dulu deh. Ya kan di sini. Dia biasanya ngomongin apa tuh yang sepatu roda? Lu sering diomong-ngomongin juga gak? Dia enggak sih Bang, kalau anak-anak kecil tuh dia random aja. Misalkan kayak kita lagi ngomong tidak ngomong apa-apa, tadi aku makan mie ayam loh gitu. Atau kalau kayak Enzi kan udah gede ya Mi ya. Kalau yang umur-umur TK ini memang kita ngomong apa dia kemana gitu kan. Makanya kalau kecil-kecil ini baik di Wheeling ataupun nanti di Ekskul memang ekstra banget Bang. Karena memang hanya batasnya mengedukasi dan memperkenalkan. Apa sih yang mau diharapin dari anak umur 3 tahun dan 4 tahun kan Mi. Selain dia masih gitu. Tapi gak apa-apa, pertama dia melatih keberanian, melatih dia sportif, melatih dia berani untuk bertanding. Itu sih kalau orang-orang tua rata-rata begitu. Gak masalah mau menang atau kalah, yang penting anak saya udah berani Kak. Gitu, supportnya bagus banget sih orang-orang tua. Sejauh pantauan lu nih Po, kan gue lihat udah banyak tuh klub-klub yang bermunculan gitu. Terus positioning Wheeling Lampung ini ada di mana gitu? Klub-klub ini kan biasanya kan punya cirinya masing-masing nih ya kan. Ada yang gue lihat tuh yang isinya cuma remaja semua gitu kan. Kalau lu ini kan kebanyakan anak-anak nih. Iya benar. Ya kan hingganya kayak gue tuh kayak metain itu. Ini kalau kayak kelas pemula ini yang bocil-bocil ini. Itu rame di Popo nih ya kan. Benar. Dia kayaknya penuh sabar bener ini orang ini ya kan. Ngeladenin bocil-bocil nih. Ada lagi yang klub yang langsung dewasa itu gimana Po? Tanggapan Jadi sebenarnya kalau Wheeling ini sebenarnya kategori umurnya juga banyak Bang gitu. Cuma memang didominasi umur 10 tahun ke bawah. Saya juga gak tahu Mi. Dari awal ya kayaknya mungkin Kak. kerasa keibuan loh. Rasa keibuan teman-teman. Jadi memang saya gak tahu dari dulu pasti yang kecil masuknya. Mungkin karena mungkin juga saya punyanya SD ini apalagi tambah TK ya. Jadi kayaknya memang jadi atau memang sepatu roda itu gandrungnya memang anak-anak yang lebih seneng ya dibanding orang dewasa. Padahal kalau di Jakarta itu justru yang gedenya loh. Orang-orang yang gede-gedenya gitu yang udah remaja lah. Remaja gitu. Justru kalau di Lampung enggak, dari dulu enggak tahu kenapa. Lampung ini padahal sudah ada sih Mi yang gede-gede juga ada. Cuman pasti hilang, nanti timbul lagi, hilang lagi. Dia gak mau fokus ke orang-orang Lampung. Sukanya nongkrong kayaknya Bang emang. Anak-anak zaman sekarang, anak SMP, SMA-nya. Yang kecil-kecil, kalau kecil-kecil kan support orang tua ya, masih didesak sama orang tua. Kalau yang udah gede ini kurang kayaknya olahraganya, gak tahu kenapa. Main di kafe langsung, iya. Kecil olahraga, remaja ke kafe. Di ekskul pun gitu, pasti yang lebih banyak nanti SD atau TK, SMP ada, cuman pasti nggak sebanyak itu gitu Bang. Terus kalau kayak Baitul Jana sendiri gitu, ada kan ini mau bikin TK ya malah ya? Untuk ekskul. Untuk ekskulnya ya, tapi TK-nya udah ada ya? Udah ada. Oke. Berarti kan ada misi untuk
untuk peningkatan jenjang karirnya si anak berprestasi sepatu roda sampai ke titik yang ngejaga lah, artinya sekolah kan ngejaga ini tuh ingatnya dari mereka. Ini kan yang rentan bahaya ini ketika mereka lulus SMA nih, lulus SMA gitu. Itu atau lulus SMP deh, itu udah rentan itu. Artinya itu dia udah bisa sepatu roda ini yang gue perhatiin ya di Lampung itu. Dia begitu remaja bener yang lebih hilang dia bang. Itu kayak anak-anak yang tadinya punya mimpi jadi atlet internasional gitu. Tiba-tiba nggak ada gitu, belas lagi. Hilang. Itu gimana Umi menyikapi fenomena ini ya kan, Baitul Jannah sebagai penyedia ekskul sepatu roda gitu. Kalau kayak kata Kak Popo tadi kan sebenarnya mereka itu butuh edukasi ya. Untuk khususnya yang memang level sudah SMP, SMA. Bahkan waktu itu dari SD itu dimulai dari dia kelas bawah, kelas 3 atau kelas berapa mulai ekskul. Dia sampai prestasi nasional, internasional, ke SMP masih semangat. Kemudian satu sampel aja, ketika lulus SMA dia sudah milih untuk ke pondok. Jadi ya hilang gitu. Nah sama makanya kenapa tadi kita sempat bahas di awal juga. Kita bakal dorong untuk terus kasih semangat anak-anak prestasi gak hanya berhenti di SMP saja. Di SMA, mudah-mudahan nantinya gitu. Lewat prestasi sepatu roda ini bisa memfasilitasi ketika mereka masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi kalau sekarang kan hafalan sudah ada gitu, jalur nilai dan sebagainya. Mudah-mudahan olahraga dari sepatu roda juga ada. Jadi anak-anak yang kecil di Lampung ini yang mereka generasinya banyak banget ini, mereka juga bisa masuk ke perguruan tinggi favorit, misalnya fakultas favorit bisa loh lewat sepatu roda. Makanya yuk kita dorong sama-sama, mudah-mudahan sih pemerintah dengar ini gitu. Ya. Jadi betul. Semua lini, mau keagamaannya, hafalannya ayo, olahraganya ayo, akademiknya ayo, non akademiknya ya pasti gitu. Apa ya masalahnya mungkin ketika mereka dewasa gitu, remaja, itu dilihatnya sepatu roda ini bukan suatu kegiatan yang menarik lagi kali ya. Ada suatu hal yang lebih menarik lagi gitu. Itu tantangan loh kok. Iya benar bang. Tantangan. Benar sih, benar. Karena kan pondok itu Mi, ini jujur-jujuran ya. Enggak semua, sebagian orang itu mondok, anak-anak yang mondok itu emang karena faktor keinginannya loh. Tapi sebagian anak itu menganggap itu jadi kayak penjaranya orang tua itu. Iya kan, jadi artinya ada sebagian lah, ini fenomena ya Mia, fenomena yang ada di masyarakat kita gitu. Nah artinya mungkin aja dia pengen, tapi ada satu hal yang ngalangin tadi. Kayak anak yang 5 tahun tadi yang udah masuk final, bisa jadi dia diancam sama temen yang 3 tahun tadi kan. Nasi ayam kamu gak aku kasih, kata. Aku sumputin kata dia kan. Kalau kamu maju kata dia kan, bisa jadi kan kita gak tahu gitu. Ada suatu hal yang itu tantangan ke depan yang mungkin bisa. Daya tarik apa ya kira-kira yang bisa mempertahankan prestasi-prestasi itu, karena sayang nih, serius jujur aja kayak. Kalau ini sih bang, kalau dari kan memang kebetulan, untungnya saya bener deh bang, saya tuh Baitul Jannah ini support banget untuk sepatu roda, bukan hanya klub tapi Lampung. Kenapa? Karena dia trendsetter, karena Baitul Jannah ini kan besar. Selain TK, dia ada SLB, TK, SD, SMP, SMA. Bentar lagi mau buat perguruan tinggi. Amin, mudah-mudahan. SLB ada anak ada. SLB yang ikut sepatu roda? Belum bang, nanti bang saya menambah kesabaran saya dulu. Sebentar. Lu naik level nanti lu kamu mau jadi terapis juga. Iya, nanti bukan dia, 1 semester di terapi saya nih. Umi, saya berhenti dulu semester depan. Gitu. Kenapa? Saya yang butuh di terapi. Belum, jadi memang bang, gitu, saya beruntungnya punya BJ ini lengkap. Dia punya fasilitas lengkap, dia punya pendidikan yang lengkap. Jadi orang tua bisa melihat bahwasannya sepatu roda ini tidak hanya bisa untuk anak SD, SMP bisa, TK bisa. Kalau misalkan nanti SMA sama perguruan tinggi Anda mungkin ada gitu. Jadi lewat satu sekolah sudah ngebantu mengedukasi untuk seluruh masyarakat. Itu kalau di sekolah. Kalau di Wiling sendiri itu kami kan sudah mainnya di mall bang. Itu sudah membantu saya untuk mengedukasi masyarakat bahwasannya olahraga sepatu roda ini juga fun kok gitu. Kenapa? Bisa mainnya di mall gitu. Bisa mainnya di tempat yang adem gitu kan. Karena anak sekarang sukanya ke mall kan Mi. Daripada tadinya kan mainnya gak di situ tuh Mi. Mainnya kan di Saburai ya kan. Berhubung
Elephant Park juga ya. Elephant Park juga. Dan itu kan memang anak-anak panas kan. Kebanyakan kan orang-orang tua kita ini sukanya ke mall. Jadi menariknya sekarang adalah sepatu roda ini menjadi trendsetter untuk teman-teman yang juga untuk yang suka gaya gitu. Jadi nggak cuman sepatu roda nggak cuman orang yang suka olahraga kok, yang suka mau bergaya, yang mau misalkan style atau mau apa juga bisa gitu. Jadi memang sangat membantu untuk di sekolah prestasi Baitul Jannah bisa jalan, si di mall ini bisa jalan untuk yang memang mau gaya-gayaan. Nggak masalah Bang mau gaya-gayaan atau enggak kan. Yang penting sudah mengedukasi bahwasannya sepatu roda ini ada, wadahnya ada, mau arahnya kemana ayo kami fasilitasin. Gitu. Jadi sebenarnya sudah collab-nya pun sudah, collab kemana-mana sudah. Tapi memang ya emang belum sih, memang usahanya memang saya memang harus parah banget memang di Lampung ini Bang. Sudah 9 tahun, ke mall sudah, ke sekolah sudah. Tapi emang ya itu memang butuh media-media kayak podcast gini kali ya Mi, yang lebih banyak mendukung saya. Makanya kalau masuk koran, TVRI segala macam itu saya seneng, bukan apa-apa. Karena mengedukasi masyarakat itu gitu. Apalagi di Lampung Tengah Bang. Willy kan punya cabang Lampung Tengah. Itu setengah mati saya mengedukasi masyarakatnya. Betul gitu, sih, susah banget. Harus banyak makanya harus exposure gitu. Iya benar, makanya akhirnya bertemannya sama orang-orang yang media sosial. Untungnya di Willing itu kan, itu memang orang-orang tuanya banyak yang memang dia selebgram gitu Bang. Jadi up-nya naikin dengan sendirinya gitu. Emang butuh-butuh orang-orang yang memang punya influence yang bagus untuk ke masyarakat gitu. Yang ngebawa ini ke arah milenial sebenarnya. Iya benar Bang, jadi gak kaku gitu loh, gak kaku. Sekedar sepatu roda ini untuk anak-anak yang suka panas-panasan. Untuk anak-anak yang begini enggak. Jadi semua lapisan masyarakat bisa main sepatu roda. Sama kayak bola. Kan bola yang penting ada bolanya. Ya sepatu roda juga gitu, pinginnya gitu. Ada sepatu rodanya gitu. Iya yang penting punya sepatu roda deh gitu. Tapi kan kalau rumahnya di desa, di sawah gimana? Masuk Baitul Jannah aja dulu. Nanti mainnya sama kami gimana. Ya masuk, ya jangan lupa masuk Exco sepatu roda di Baitul Jannah, di Kemiling. Masih udah pembukaan loh sekarang. Apa ya jatuh, berarti segmennya kalau di olahraga itu masuknya ke olahraga rekreasi masyarakat. Formi. Enggak Bang, kami di Dispora, kami di KONI. Kemarin kami supportnya KONI loh. KONI sudah masuk. Nah alhamdulillah terima kasih kemarin kita sudah sedikit Dialog menyentil. Yang lalu itu kemarin kita KONI sama Dispora masuk. Tanda tangannya pun Dispora. Ini gara-gara podcast sama Popo. Saya ini ditelepon sama ketua Perserosi. Sampai. Dia mengkritik. Karena saya mengkritik, kalau nggak gitu kan enggak kan Mi. Jalan jadi, baru. Ada gejolak itu. Jadi pas saya bahas sama Popo, saya chattingan langsung. itu. Saya SS-in tuh. Nah nih orangnya. Langsung. Saya lagi telepon, udah setengah jam teleponan sama ketua Perserosi. Iya. Karena baru sekarang kesentil, baru sekarang masuk. Kalau nggak gitu kan nggak bisa Mi, nggak jalan. Ya, artinya tapi nggak apa-apa, maksudnya untuk anak-anak juga kan nantinya. Iya, untuk karena bukan anak-anak untuk Indonesia. saya, anak-anaknya kasihan, atletnya banyak gitu. Sekarang alhamdulillah terima Kenapa? kasih. Tapi lu pengennya dia ada di Spora apa di Formi sih sebenarnya? Kalau freestyle Formi loh harusnya. enggak Bang, di Spora. Freestyle itu di Dispora. Kami itu di olahraga prestasi, tapi kami punya cabang kreasi. Jadi kami di Dispora tetap, kami di Dispora dan Kalau KONI. kayak sepeda itu kan balap tuh. Tapi yang freestyle-nya BMX dan lain-lain itu masuknya ke Formi loh. Kalau kami di KONI dan Dispora. Dan gitu Dispora sama KONI juga kayaknya baru tahu juga gitu. Malah kami yang ngasih tahu gitu. Kalau di daerah lain itu sudah jalan Bang. Memang harus ada orang-orang yang berjuang. Karena memang sepatu roda Lampung ini mati. Sama kayak olahraga yang lain benar. itu. Sepatu rodanya mati Bang. Jadi orang jadi kebingungan ketika muncul lagi. Dan dia bawa nama freestyle, orang jadi bingung ini kemana arahnya gitu. Gitu sih. Tapi kalau artinya gini, kalau memang berprestasi toh juga memang satu buat anak. Yang kedua, kalau dia ngebawa nama Lampung kan buat Lampung juga. Iya benar. Karena kita ini kan yang orang tua ini cuma memfasilitasi aja gitu. Betul. Sekolah pun juga memfasilitasi aja kok. Ini untuk anak-anak kan ya Mi. Semua untuk anak-anak kok gitu. Terus ini Mi, kendalanya Baitul Jannah atau tantangan Baitul Jannah buat sepatu roda ini apa Mi? Sebenarnya sih kalau untuk sekolah itu sendiri kan sekarang kita dilemanya anak-anak diperbolehkan masuk, nggak masuk gitu. Betul. Bahkan hampir kurang lebih 2 tahun anak-anak memang sama sekali tidak diizinkan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Sekolah itu memang kita punya tanggung jawab kepada orang tua untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Kami berpikir dengan dinas tidak mengizinkan anak-anak untuk PTM,
masa ya mau kita adakan kegiatan di luar dari yang inti pembelajaran. Makanya dari situlah mulai turun semangat anak-anaknya untuk ekskul sepatu roda ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi sekolah sih hanya berusaha memaksimalkan kegiatan pembelajarannya terlebih dahulu yang memang gak maksimal. Itu saja pelaksanaannya 1 tahun itu full online. Bahkan pernah ada tahun kelulusan pandemi corona yang bahkan anak-anak itu nggak masuk ke sekolah, tiba-tiba mereka graduation gitu kan Kak. Jadi total sekolahnya selesai. Iya. jadi kalau betul total selesai, kalau bisa ijazahnya itu ada label untuk COVID-19 kali ya gitu. Makanya ya mudah-mudahan semua segera berakhir lah. Jadi nggak hanya kita memaksimalkan kegiatan pembelajaran saja, tetapi kita sudah memaksimalkan potensi anak-anak yang lain gitu. Nggak hanya fasilitas untuk sepatu roda saja, tetapi untuk kegiatan yang lain. Nah, sejauh ini tantangan yang harus dijawab itu dulu gitu ya. Kalau karena sebelumnya sebenarnya sudah nyusun rencana yang panjang gitu kan. Susunannya panjang banget. Sudah banyak semangat ya anak-anak. Udah kemarin ini aja harusnya Januari, berubah lagi Februari, berubah lagi Maret. Jadi sebenarnya Bang Maret ini kemarin itu H-7 baru dapat keluar Satgas Covid-nya. Keluar. Bayangin Bang seprovinsi H-7. Bolak-balik. Bisa kebayang untuk bisa kebayang panitia. coba. Terus ini juga Bang, kan DJ ini memang punya urutan acara apa Mi? Baitul Jana in Action juga. Jadi rentetannya tuh banyak banget. Kan ada yang di Transmart, ada yang lomba mewarnai. Bayangin nih kami nih Bang, pontang-panting. Tapi kalau nggak dilaksanain, kapan lagi mau dilaksanain? Ini kan mau puasa posisinya. Daripada enggak sama sekali, euforianya mati, bener-bener mati, udah terabas aja. Terabas aja. Gitu. Terus agenda Ramadan nanti apa Mi? Kalau untuk Ramadan sih tadi di sekolah sudah melaksanakan kegiatan Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu menyambut Ramadan, bulan suci Ramadan. Kalau di TK mereka keliling pawai. Nah kalau di SMP mereka ada kajian. Nah untuk SD juga ada kajian gitu. Jadi lebih kepada kita ngisi ruhiyahnya kita dulu untuk nyambut euforia bulan Ramadan itu seperti apa gitu. Yang mudah-mudahan sih kita nggak tahu ya kalau anak-anak kan kalau untuk olahraga di bulan Ramadan kan mereka harus puasa nih. Khawatir lemes dan lain-lain. Gak tahu nih Kak Popo nanti pada saat Ramadan. Kalau apalagi tukang kes lewat lalu tuh provokator banget itu. Itu provokator itu. Betul. Jadi kalau di ekskul kan memang pasti enggak gitu. Cuman kalau di Billing jalan sih Bang, karena kan di mall kan. Kalau di Lu mall kan mensiasati waktunya gimana Po? Itu bocil loh. Betul. Jam 3 sampai setengah 5, jadi sembari ngabuburit. Oh. Tapi enggak gerakan, wah enggak push up, enggak. Jadi waktunya kan sebenarnya 1-2 jam ya, biasanya durasiin dari jam 4 sampai jam 6. Cuman sekarang cuma 1,5 jam dari jam 3 sampai setengah 5 gitu. Karena itu posisinya. Untungnya gitu Bang, untungnya di mall ya. Jadi anak kalau misalkan anak nih saya suruh ke Saburai, pasti mereka ogah-ogahan. Bang siapa yang mau ke Saburai jam 3 sore ya kan? Mending gue tidur. Tapi kalau misalkan dia posisinya jam 3, dia posisi di mall, orang tuanya bisa jalan-jalan. Dingin kan udahlah daripada gue di rumah kan mending gue latihan. Karena Bang kalau dimatiin si olahraga ini kakinya kaku. Benar. 1 bulan itu saya PR banget ngembaliin kakinya gitu. Jadi latihan tapi paling enggak ngelemesin kaki. Intensitas gitu. waktunya juga dikurangin. Iya waktunya Ya, dikurangin. namanya keahlian itu memang harus dilatih. Iya, harus ada latihan kalau enggak dia bakal kembali ke dasar gitu. Iya ke mati awal. dia pasti Bang. Kalau ngelihat latihan di mall kayak gini, Baitul Jannah ini kalau memang ada spot latihan yang ruangan AC gitu ada ya indoornya? Kalau bukan Bang, jadi kami itu kan memang di mall itu dia ada space kosong. Iya maksudnya kalau untuk Baitul Jannahnya sendiri gitu. Kalau Baitul Jannah kami punya gedung yang buat latihan dan ber-AC gitu, enggak? Aula paling sih. Oh pakai aula. Kita ada aulanya. Ada aula. Kayak misalkan kayak di Balai Krakatau itu kan ada AC-nya. Cuman gitu memang kan. kalau Baitul Jannah itu kan memang banyak teras-teras ya. Iya Bang. Jadi terasnya pun selasarnya luas. Selasarnya luas banget. Jadi walaupun gak dinner pun selasarnya udah luas banget. Iya. Gitu. Jadi memang besar. Di samping kolam pun ada panggung. Apa Mi yang di samping kolam itu Mi? Yang panggung ada panggungnya. Samping
BJ swimming itu loh. Iya, Baitul Jannah Tempat Swimming untuk Pool itu. ada panggung, Ada ada panggung. stage untuk panggung, Nah, sudah gitu. disetting, Jadi luas ada kok. untuk penonton yang ini. Nah, Iya, jadi iya, luas iya. sih. Kalau di BJ bisa dipakai di mana aja sih. Kalau untuk di aula juga biasanya yang Nah. tadi untuk latihan di dalam yang ruangan ber-AC, biasanya kan kita ada event-event kegiatan, performnya ya anak-anak sepatu situ. roda, sekalian promosi juga. Ya ruangan ber-AC juga Iya. dipakai untuk event juga Iya, Po. benar, Nggak bisa benar, dipakai buat benar. latihan, listriknya mahal Bu. Iya benar. Ya kan. Kalau di mall kan emang nggak ada sepatu roda juga ya nyala, Iya, AC-nya dia nyala. Nyala, emang. benar. Insya Allah kalau di sekolah diizinkan kok. Ya artinya kan sebenarnya kan kalau dari sudut pandang situ kan nantinya kan ke depan ini kan gue mikirin tantangan-tantangan Iya, benar, tantangan-tantangan benar. sepatu roda ke depan nih. Ya kan gimana sepatu roda ini bisa benar-benar menarik, menyenangkan. Ya Iya, kan, benar Bang. apalagi dengan aula yang kayak gitu, orang tuanya dateng, AC-nya nyala, misalkan gitu-gitu kan. Ya walaupun sejauh ini bisa mengakomodir untuk event. Iya benar. Kan kedepannya kan kita nggak Iya tahu. betul. Karena sih. itu tadi tantangan Baitul Jannah itu kedepannya memang harus bersiap untuk jadi tempat studi bandingnya. Iya yang benar. lain-lain. Karena gue tuh kan berpikirnya selalu kayak gini gimana kalau ini gede gitu. Nah gitu, itu selalu itu gitu tuh. tantangannya Bang. Itu Kalau ini tantangan besar banget sih. bisa gak gue mengakomodir Iya benar. A, B, C, D, E ini kan kebanyakan gitu tuh. Iya benar. Kita punya mimpi yang gede gitu. Nah kalau dalam sebuah meeting gitu ya, kalau ngebahas rencana ini akan besar dan begini. Kalau saya dihadirin di meeting itu, pertanyaannya saya simpel itu ini kalau gede mau gimana nih kita? Itu rata-rata gak ada yang bisa jawab nih. Gitu. Benar. Terus saya bilang, pantasan aja kita belum gede-gede ini. Kata gue kan, karena kita belum siap. Benar. Belum bisa mengakomodir nanti ketika kita besar. Ih, sorry ya Po. Pikiran ya, tapi insya Allah bisa lah. Gitu. Tapi insya Allah bisa Itu sih. ngawodir gitu ya. Kayak Bisa sih. Sandiaga Uno menjawab Mandalika lah gitu. Ketika ini besar bisa gak diakomodir? Iya, Ternyata benar, dijawab benar. semua sampai ke pawang-pawang hujan di bawah nih. Iya benar. Kemarin harusnya bawa Rara gitu nih waktu hujan, beneran. Kemarin pas hujan saya mikir, aduh kok gak bawa Mbak Rara. Tapi saya takut saya yang di-cut sama hujan aja jadi musyrik. Oh gak bisa, di si Popo ini udah gak menduakan Tuhan ini. Udahlah gak apa-apa kan Bang, saya mau bawa Mbak Rara aslinya. Cuma saya nanti, gak bisa nih. Si Popo ini udah gak bisa nih, udah musyrik Enggak katanya lah kan. maksud Umi kan ya kali Po ya di dalam ada ruangan kali kan ya kan. Akhirnya ada. Makanya alhamdulillah bisa pindah ya, aman bisa ya. pindah, aman. Kalau nggak Sampai bisa jam 9 pindah malam. mungkin aja tetap Mbak Iya. Rara juga. Saya mau bilang, Mi kalau nggak bisa nih mohon maaf Mi, saya jangan di-cut nih dari BJ. Gitu. Soalnya BJ ini memang sekolah Islam Bang, Iya, tapi iya. dia modern. Saya salutnya Benar, gitu. benar. Kenapa? Mereka hafalannya oke, tapi umumnya juga oke. Tapi olahraganya juga oke gitu. Bayangin aja dari 2016 ketika semua orang belum melek sama sepatu roda, ketika masyarakat belum melek, yayasan sudah melek. Sekolah loh Bang, sekolah ini kan resikonya ya kata Bang tadi, resikonya besar kalau anak itu patah tulang, Iya. pikir sekolah banyak amat yang mau gue tanggung kan Iya, gara-gara iya. hal kecil. Tapi ternyata justru sekarang sekolah-sekolah lain itu malah Kak Popo, kayak kan anak-anak di Wiling banyak dari sekolah lain ya. Kak Popo ajuin dong ke sekolah kita orang, malah mereka yang sekarang. Kenapa? Karena melihat si BJ ini, si BJ mampu membawa 59 sekolah itu kan ajang promosi kan. Itu ajang promosi Iya, besar untuk si sekolah. Jadi sekolah-sekolah mikir, oh ternyata ini. Dan BJ sudah melek itu dari 2016 Bang. Itu saya salutnya, hebat. Dan mereka sudah bisa buat lapangan sebesar itu. Saya yakin seluruh Indonesia itu cuma BJ yang punya, beneran. Bukan mau ngebanggain Umi ya Mi, bener deh. Nanti kira, ini biar nanti terus nih MOU-nya nih. Popo ini di samping jago main sepatu roda, Iya. ternyata jago menjilat juga. Dikira menjilat tapi bener Bang, bisa dicari Iya, sekolah iya. mana yang punya lapangan kayak BJ. Enggak ada. Iya, Bisa iya. dicari itu enggak ada. Jangankan Selampung, se-Indonesia enggak ada. Saya yakin enggak ada. Belum ada. Belum. Mudah-mudahan Amin. banyak Semoga ya Kak banyak. yang Jadi nyusul. bisa Iya. enak Jadi deh. bisa studi banding tadi. Iya, Benar, betul. gitu. Betul. Jadi gue ada salah satu hal yang gue temuin di lapangan tuh Mi ya, di pengalaman gue gitu kan. Gede tapi sendirian tetap aja rasanya rasa kecil gitu. Nah, jadi memang Umi emang butuh temen supaya benar, apa ya? benar. Jangan khawatir juga nanti nanti sekolahnya pada nggak daftar di BJ nih. Jangan salah Mi, justru induknya emang kan Induk, nyarinya justru di induk. situ. BJ itu Tapi yang induk. lain kebagian rezeki nih sekolah Iya yang lain bener, gitu tuh. Mi. bener Bang justru begitu bener. Jadi sepatu BJ ini rodanya. justru memang apa ya,
menjadi kepala nanti. Kepala untuk sepatu roda sekolah itu justru BJ. Dan itu gak bisa digantiin, belum bisa diganti sama sih kayak sejauh dulu di era saya SMA tuh Mia. Saya ini kan dari jalur musik nih. Awalnya gak didukung gitu. Ingatnya ketika di musik itu kita tuh bentuk organisasi tuh. Anak SMA bikin organisasi baru gitu di sekolahannya. Dari awal gak didukung, nah kita bikin prestasi. Kita ikut lomba, ajang lomba kan. Hingga aja piala itu banjir tuh di sekolahan itu. Akhirnya organisasi kita di approve. Karena kita mau bikin edukasi lah gitu di situ. Supaya buat ngejagain itu. Dan alhamdulillah dalam 1 tahun bekerja sama-sama teman-teman tuh. Itu sekolah itu jadi sekolah favorit. Bukan dalam prestasi ini ya, maksudnya dalam artian belajar ya. Tapi gak bisa dipungkiri tuh. Jumlah siswa yang daftar banyak itu. Jadi nguntungin sekolah banget lah artinya gitu. Jadi udah loss of target banget lah. Maksudnya udah di luar dari target gitu. Yang harusnya peserta itu kita dulu duduk itu sampai kursi itu bangkunya bertiga gitu-gitu tuh. Ada bertiga karena saking banyak pendaftarannya. Dan sekolah harus bisa mengakomodir itu. Akhirnya ngebangun lagi tuh ruangan segala macem. Nah kita kan punya masa tuh 3 tahun waktu itu. Kalau nggak kejaga regenerasinya ini bahaya gitu loh Mi. Makanya butuh waktu itu inisiasinya Mi itu dari kita. Dari anak-anak kecil bocil-bocil SMA ini dulu. Kita dulu udah ngasih ancaman, bukan ancaman sih apa artinya gambaran gitu. Hati-hati ketika kita lulus. Karena kita mau kuliah, ada yang bekerja, ada yang ngambil lain-lain. Ini hati-hati nih gitu. Jadi harus ada yang mengakomodir ini gitu buat ngejagain ini. Ternyata gak kepikiran. Hilang akhirnya. Semua jadi menikmati prestasi pada saat itu. Nah ini yang gue khawatirin Pom. Jadi berprestasi, sama-sama bangga. Kebanggaan kita bersama, kebanggaan kita bersama. Padahal dari sudut pandang kita ini selaku penyelenggara dan pencetak atlet gitu. Ketika prestasi yang digapai itu oke gitu. Yang harus kita lakuin adalah bagaimana mentreatment ini gitu. Jangan ikut-ikutan orang tua murid ikutin bangga-banggain ini gitu kan. Ya kita bangga cukup udah gitu. Kebanyakan tuh gitu Mi. Jadi sekolah akhirnya terlena selama 2-3 tahun. Ketika kita lulus selesai. Iya itu untung semoga ya Mi ya. Semoga makanya akhirnya untung TK ini punya ya Mi ya. Jadi kalau misalkan TK ini ada. Dia masuk SD, kita masih punya yang SD, masuk SMP masih punya ya Mi. Untung SMP dan bisa lanjut SMA ya juga masih. Makanya enak Bang, karena jenjangnya Baitul Jannah kan banyak. Jadi insya Allah SD ada, SMP ada, SD ada. Jadi insya Allah ada, terus yang ngejaga itu ada. Sederhananya saya bilang, sepatu roda ini jadi benar-benar aset Baitul Jannah. Iya, betul. Ya, amin. Di tahun berapa sudah bawa saya go internasional ya? Berapa itu ya Kak? Korea? Iya. Gusto Korea ya? Gusto Korea. Semoga ini deh, semoga saya sih bener-bener ya Bang, saya semoga Baitul Jannah terus mensupport ya. Iya, karena, nah jangan pernah capek juga iya, Mi. jangan capek ya Mi untuk jadi partner gitu. Karena kalau nggak di Baitul Jannah saya juga bingung ini mau pakai lapangan mana kan saya. Lapangan basket sini aja nih di belakang. Lapangan basket mana enggak. Kalau diizinin juga susah. Baitul Jannah lah, semoga Baitul Jannah terus-terusan bisa support. Yang match lah, sejalan sama visi misinya iyalah, sebenarnya. Semoga gitu. Deh. Kalau di-cut, aduh ini mau kayak mana, bingung pasti Bang. Iyalah. Lapangannya karena Lampung ini belum punya lapangan. Lampung juga belum banyak fokus ke olahraga ini gitu. Jadi saya masih memang bertumpunya sama sekolah ini gitu. Sekolah ini banget. Ya untuk mencetak atlet dari sejak dini maksudnya gitu. Betul. Kenapa jadi target Baitul Jannah ini jadi sorotan gue juga ini ya kan. Gue tertarik nih karena banyak sekolah, banyak kayak di kampusnya kemarin saya ngobrol sama anak pramuka di UBL itu Mi. Ada nih, ini sampel aja nih. Karena ada yang bisikin saya tuh. Kak itu anak-anak pramuka itu sekolah di Universitas Bandar Lampung itu dari jalur pramuka dan dia beasiswa loh sampai sarjana. Langsung saya telepon tuh. Iya benar-benar. Saya mau ngobrol gitu. Iya benar-benar. Yang diuntungin sebenarnya UBL walaupun anak-anak pramuka itu yang saya ajak ngobrol gitu. Benar. Saya lagi kayak ada promosiin UBL banget. Gitu. Tapi saya bangga gitu loh. Benar. Maksudnya
saya dari kecil ikut pramuka gitu. Kenapa saya berhenti? Karena saya ngerasa gak ada masa depan. Iya betul. Ternyata betul. sekarang Ternyata terbukti. ada, Dan saya betul. ngelihat ini gitu, anak sekolah beasiswa sampai sarjana. Iya benar. Dibiayain benar. dari pramuka Benar, gitu, benar. masuk karena pramuka. Biar mengedukasi masyarakat bahwasannya masuk kampus itu gak cuma jalurnya bisa Akademik matematika nilai, aja betul. gitu kan. Jadi banyak bener sih Saya Bang. ngebayangin bener sih. orang tua kita gitu Iya, akan betul, sangat-sangat betul, terbantu lah Mi, ya kan. Dan anak-anak pramuka ini benar-benar totalitas banget ini Mi. Iya benar. Yang dari karya ilmiah dan pinter-pinter, wajar lah anda ini ikut. Iya. Jadi Makanya gitu. untung punya BJ Bang. Jadi BJ ini sebagai sampel sekolah bahwasannya. Tapi ada universitas kan? Ada belum ya? Belum, untuk Semoga sekarang ya. belum. Gokil juga kalau ada Mudah-mudahan. universitas, merajai banget ini. Iya, bener. Pokoknya main sepatu roda berprestasi selamat lah hidup Iya, anda ya. dari TK Tenang-tenang Bang, lah. TK sampai kuliah aman lah. Saya bener Bang, kalau BJ ini nggak jadi partner kami, mungkin sepatu roda dianggap sebelah mata. Maksudnya ya cuma sekedar main aja. Tapi Iya. BJ ini membuktikan bahwasannya kami support untuk sekolah. Iya. Sehingganya kemarin ada tanda tangan BJ, ada tanda tangan Dispora, ada tanda tangan Iya. Milling. Akhirnya piagam itu kan kepake kan. Jadi Benar. si sekolah-sekolah lain juga kalau selama ini Bang BJ memang support. Jadi siapapun nggak cuma sepatu roda ya, apapun itu BJ ini emang support Bang di bidang Buat- olahraga. Tapi kan nggak iya. semua sekolah bidang olahraga yang Betul, disupport. betul. Nah BJ ini menjadi itu. Nah akhirnya si Dispora juga bilang mau gitu support kan. Saya sama BJ masuk ke Dispora. Dispora juga sebenarnya kaget. Ini kok Betul Janah nih bisa ya gitu. Bener nih saya sama Umi Riri tuh. Ini kok Betul Janah ini Iya, iya. udah lama ya ada. Ternyata gaungnya gak kedengar. Iya, Akhirnya itu. menjadi bergaung lah. Akhirnya bisa mengedukasi seluruh sekolah bahwa sepatu roda ini bisa menjadi jalur prestasi untuk anak-anak. Karena Disporanya sudah tanda tangan. Iya, iya. Sudah oke gitu. Karena perlu saya disclaimer lagi tadi Mi, ya kan. Kalau seandainya sekolah itu jeli melihat prestasi, Iya benar, ya benar, kan? benar, benar. Maka anak-anak ini bisa jadi aset sekolah Iya itu. betul, Gitu. betul. Insya Allah kita support semua. Iya, Makanya support karena kan nggak sekolah itu. semua anak-anak punya akademik yang bagus. Iya Iya, benar, betul. benar, benar. Di luar benar. dari akademik mungkin ada yang non Iya, akademiknya. betul. Dari olahraga-olahraga sepatu roda, Betul. karate, taekwondo, kemudian berenang. Iya, Betul. benar. Yang terbaru juga yang lagi booming juga memanah Iya, gitu kan ya. memanah. Betul. Jadi ya apapun itu ya sekolah support gitu. Iya. Baitul Jannah support. Kebetulan kita basisnya Islam terpadu, Iya. yang paling utama kita juga fasilitasi anak-anak untuk yang punya potensi menghafal Al-Quran. Karena kan memang ini sudah terbukti dari hafalan itu alumni SMA IT Baitul Jannah itu kan keterima juga Iya, di PTN betul. negeri Iya, dari jalur hafalan Dari jalur gitu. Jadi makanya insya Allah kalau bersekolah di Baitul Jannah kita fasilitasi semua. semua, Kita nggak mau mendiskriminasi anak-anak ini. Nggak ada yang namanya anak bodoh gitu. Iya, Semua anak betul. itu punya Iya, potensi, benar, semua benar, anak itu benar, pintar. Tinggal bagaimana orang tua dan sekolah kita mendorong potensi anak. Iya Betul, dong, jadi betul, emang betul. tantangan dunia pendidikan tuh kan Iya, kayak Betul gitu. sekali. Mi. Harusnya saya berharap sih dunia pendidikan tuh begitu ya Bang. Jadi gak cuma Ini- yang matematika doang yang Iya, unggul. matematikanya merah, anaknya disentil, Iya, ya kan? kasihan. Dihukum Iya, anaknya. betul. Sudah nggak zamannya lagi mudah-mudahan Iya, sekarang. gitu. Dia ngelihat nih, tapi hafalannya 9 nilainya Iya, gitu. Matematika betul. merah tetap dimarahin gitu. Iya. Kalau saya udah nggak marah Iya. itu Mi, kayak gitu. Dia ngelihat nilainya, dia fokus ke situ tuh. Itu yang saya Itu dorong yang Mi. dikejar, iya benar-benar Itu harusnya saya dorong. begitu. Mi. Jadi, ayah ini gimana? Nggak apa-apa. Ini Iya. tapi ini harus bagus ya kan. Karena kamu nilainya bagus di sini. Jadi dia nggak beban gitu. Iya, Dan dia benar, bisa benar. totalitas banget di situ. Iya Mi. betul. Daripada melahirkan beban gitu. Iya, Dari kecil benar, udah kasih benar, beban. Mau benar. kita paksakan juga kan, kalau mereka nggak enjoy, mereka nggak ini ya. Mau dipaksa, mau difasilitasi les dan Iya, sebagainya ya Gak bakal. enggak. Anak nggak kecil tuh gak bakal. bakal bisa luar biasa. Nggak bisa. Ketika Betul. dia Betul, kita setuju, tekan. Bang. Setuju. Gak enjoy gitu. Sama kayak Enzi ya. Ngalah Iya. akhirnya sepatu roda. Saya ketawa loh. Dia emang sepatu roda tapi saya bilang legowo banget ya Bang ini. Karena orang tuanya kan dari musik kan gitu. Ya memang harus legowo maunya anak itu di sepatu roda kan. Iya. Ya legowo gitu. Kan kita memang hanya mensupport ya Bang ya. Betul. Saya harap sih semua orang tua Kalau alat kayak musik di rumah itu ada semua. Sudah ada lengkap semua. ya? Tapi Sepatu nggak roda ada yang anaknya. tertarik satupun ya kan. Sampai suling-suling aja ada saya Mi. Ada. Saya Tapi kan ketawa mudah-mudahan di sekolah kan ada ya Iya. kesenian untuk dipakai kok. Untuk diambil nilainya ya Kak Popo. itu. Bener, Gak bener, tahu sih bener, lebih bener. suka olahraga ya. Iya. Mungkin nah itu dia kelebihannya anak-anak ini. Mungkin
basicnya dia lebih suka main sebenarnya Iya gitu. benar, Lebih sepatu suka roda itu gitu. main bang, lari sana lari sini, jadi seneng anak-anak itu tuh gitu. Kalau batu baterai itu alkalinnya masih banyak Iya gitu. betul. Mudah-mudahan sih pemerintah lebih terbuka dan Iya, mendengar betul. ini. Jadi semua anak Indonesia itu pasti berprestasi. Iya betul. Apapun itu ya Betul. kita apresiasi. Iya betul. Iyalah prestasi Tidak itu hanya aset. sekedar di lisan atau di media. Betul. Iya benar. Ketika Mudah-mudahan. musisi juga besar kita kayak Iya, gini kan benar, berprestasi semua itu hal sebenarnya benar jadi sih. aset daerah Iya, juga tuh. Iya betul. Justru kita bikin video itu ke seluruh destinasi-destinasi Iya Lampung betul. gitu. Jadinya kita nggak dibayar nih sama bapak-bapak sekalian ya kan, tapi kita syuting sendiri. Ini justru Iya, nih tempatnya benar. di sini, Lampung situ ini. Iya. Nah kalau difasilitasi jauh lebih baik Iya, gitu maksudnya, benar, gitu. benar, Bukan benar. minta diiniin ya, misalkan perizinannya dimudahin, misalkan Iya gitu benar loh. setuju bang, setuju Bukan saya. transportnya setuju. dianterin gitu. Tetap kita makan sendiri, apa segala sendiri gitu kan. Iya loh, itu kan tugas daripada dia berpikir harus mikir muter otaknya harus gimana nih, Iya, kita mau visit Lampung nih, misalkan gitu kan. benar. Artinya banyak hal yang bisa diajak Sebenarnya bermitra. banyak, benar. Bener gak sih? Aset Lampung ini Betul. banyak ya Mi, Ada sebenarnya deh, aset mungkin Lampung olahraga, banyak. mungkin Iya. lewat mana, Betul. banyak Umi. Banyak. Ya nggak tahu lah siapa yang nanti bakal melihat ini gitu. Iya betul. Bakal melihat ini dengan Tapi baik. dilihat lah. Iya pasti dilihat karena Saya kemarin juga sama Istora Mi. Kemarin kamu sama podcast ya? Bagus aja. makanya Sama saya di bikin Spora. media independen nih kayak gini nih Iya, tujuannya. betul. Karena memang buat menyuarakan Iya keresahan-keresahan teman-teman. betul. Harusnya banyak yang begini-gini sih Bang. Iya, yang Harusnya. enggak atau mungkin teredam sama Iya, benar. apa Betul, ya kita yang betul. salurin di sini. Sepanjang itu kita lihat positif gitu dan Iya, layak untuk benar, disalurin gitu loh. Benar. Keren lah ya. Jadi ini ke depan nih plan nih. Ini buat nutup podcast ya. Plannya Baitul Jannah deh. Dari Baitul Jannah, ntar Willing nanti. Umi dulu. Kalau dari kami sih mudah-mudahan ini kan sudah mau mendekati tahun ajaran baru ya. Mudah-mudahan pendidikan di Indonesia kita dibuka kembali, tidak ada pembatasan untuk kegiatan Amin, pembelajaran. Toh anak-anak tempat-tempat wisata dan Iya, sebagainya, iya. tempat-tempat umum Iya, dibuka. Betul. Karena dunia pendidikan anak-anak butuh ke sekolah, butuh Iya. interaksi Betul, dengan guru-gurunya. betul. Iya. Kalau mereka sudah maksimal dalam kegiatan pembelajaran, Hmm. kita bisa fasilitasi untuk semua prestasi anak-anak Betul. gitu. Dan yang mungkin kemarin sudah mulai nggak semangat, kemudian disiplinnya dan sebagainya. Mereka ini sebenarnya butuh untuk kalau ketika mereka masuk ke sekolah, artinya mereka bisa punya waktu. Oh, saya masuk ke sekolah jam segini, anak-anak bisa disiplin dan sebagainya. Orang tua juga mungkin untuk di awal-awal pandemi ya, orang tua, Masya Allah ya Umi, ternyata ngajarin anak-anak seperti ini ya. Iya. Jadi kalau dulu yang suka komplain sama Uminya gitu, Iya, tahu sekarang. kami merasakan bagaimana itu baru mengajar satu anak. Iya. Bagaimana kalau Bunda mengajar satu kelas gitu Iya. kan ya. Jadi artinya mudah-mudahan Indonesia lekas membaik. Jadi kita bisa fasilitasi Iya, semua. betul. Jadi anak-anak bisa maksimal untuk mendapatkan ilmunya kembali, bertemu dengan guru, bertemu dengan teman, berinteraksi, mengembangkan potensi. Dan kita semua bisa lekas berprestasi. Iya, amin. Dan mudah-mudahan sih untuk saat ini event-event yang dari Kementerian Pendidikan, khususnya untuk Olimpiade Sains Nasional, Festival Seni, kemudian Olimpiade Olahraga, ini sudah mulai mau dibuka lagi. Iya, betul, Pendaftaran betul, dari betul. bulan April, ya kita nggak bisa melaksanakan pendampingan ketika memang anak-anak masih offline. Jadi Iya, mudah-mudahan betul. maka kami sih berharap pendidikan lekas membaik, Iya, anak-anak betul. lekas masuk, Betul. jadi kita bisa Betul, maksimal betul. untuk pendampingan anak-anak. Betul. Gitu sih. Kalau Saya- untuk di sekolah. Ini sedang mempengaruhi saya supaya saya menyekolahkan anak Iya. saya ke Ayo. Baitul Jannah. Oh gitu. gitu. Ini seharusnya jadi menteri pendidikan gak sih? Speakingnya ya. Menteri Pendidikan Baitul Jannah ini. Iya. Aduh. Nah, Betul. apa yang saya dengar di luar nih, yang dengar ya, ini rumor ya. Sekolah Baitul Jannah ini kan keren, nah identik sama mahal, mungkin gitu-gitu. Tapi itu nggak ada Oke. jadi masalah. Ketika bisa diakomodir lewat, oh bisa kok lewat jalur-jalur Jalur, prestasi ini betul. bisa di sekolah kita malah difasilitasi. Nah itu bisa memicu itu tuh Mi. Betul. Bisa memicu itu. Buat saya sih sebenarnya mahal atau murah itu kan cuma stereotype ya artinya gitu. Tapi ada hal yang sebenarnya yang mereka nggak ketahui dari Baitul Jannah Iya gitu. betul. Nah, harus diimbangin tuh cerita kayak gitu kan. Mudah-mudahan sih
mahal atau murah, betul relatif. Iya, Tapi betul. ketika nanti datang ke Baitul Jannah malah kaget sama Iya, harganya. benar-benar. Jadi memang Fasilitasnya bahkan kalau mau dibandingkan dengan sekolah-sekolah Iya, lain, Baitul Jannah memasang harga yang lebih murah dibanding dengan fasilitas yang didapat. Iya, Termasuk betul. tadi sekolah itu support banget, Iya, yayasan benar, Baitul Jannah itu benar. support sekali anak-anak yang Betul. punya prestasi apapun. Kita punya TK, kita punya SD, kita punya SMP, kita punya SMA. Dari SLB. TK, SLB juga kita punya untuk anak-anak yang inklusi. Anak-anak inklusi juga luar biasa walaupun sepatu roda belum Kak Iya. Popo. Tapi untuk Olimpiade Iya, saya tahu. olahraga Benar, siswa benar, benar, nasional, saya tahu tuh, Mi. mereka sampai ke provinsi. Iya, benar. Jadi benar, luar benar. biasa. Iya. Nah bahkan kalau di SD, dia dari SD Baitul Jannah, dia punya prestasi welling waktu itu ya. Masuk SMP bahkan dia bisa free. Iya, betul, Gitu. betul, 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 Baitul betul, Jannah, betul, ya. betul. Mungkin Baitul Jannah salah satu sekolah yang berani untuk itu Iya, kali ya. benar. Ini kan saya tuh kadang kan suka nyampein yang rumor-rumor kayak gini nih. Mi. Iya, iya, Iya. benar, diluruskan. Kesannya kan kayaknya mojokin Baitul Jannah nih. Iya. Tapi apapun jawaban Umi itu penting loh buat orang tua Iya, yang lagi betul, nonton sekarang. betul, gitu. Ya kan, bukan buat saya Mi Iya, ya. benar. Fasilitasnya tuh Bang. Kalau Baitul saya nih Jannah anak tuh saya mau sekolah di mana saya ngikut nih. Iya. Ya kan. fasilitasnya tuh jempol. Kalau saya Bang ya, nggak usah deh yang lain-lain. Yang kelihatan mata aja. Mereka tuh punya kolam. Kolam apa nih? Kolam renang. Baitul Jannah swimming pool. Dan itu punya 2 kolamnya. Untuk yang kecil, untuk yang TK yang kecil banget, Iya. sama untuk yang dewasa. Itu kolam aja udah ada 2. Trek sepatu roda tuh ada, basket ada, panahan ada. Nggak usah yang lain dulu deh, yang pendidikan segala macam. Dari situ aja. Berkuda ada Mi, berkuda. Berkuda belum. ada di kegiatan tetapi memang kita Tapi di masih luar. di luar. Oh, Karena gitu. kita belum rencananya memang waktu itu mau buka menembak Iya. sama berkuda, Berkuda. tetapi belum. Gitu. Itu Jadi lagi tren dari juga tuh, fasilitas Iya. itu berkuda tuh. aja Betul. udah banyak Bang yang dapetin gitu loh. Di mana sekolah yang bisa selengkap itu fasilitasnya untuk mengeksplor diri si anak. Belum lagi hafalannya, belum lagi apa segala macemnya. Kalau menurut saya ya, gitu itu menurut saya worth it sih. Worth it banget. Coba didatang dulu ke Baitul Jannah, lihat fasilitasnya Insya Allah dulu. kaget sama harganya. Iya, iya. gitu. Umi gak bawa brosur sekarang ya? Saya bawa kayaknya. Bawa sih. Oleh. Ya Allah, sampai mau jatuh. Astagfirullah. Ya artinya gitu ya. Kalau Popo gimana Po? Apa Targetnya, plannya, Po? harapannya Ini PR-nya semoga. banyak loh Anda ini. Iya, saya yang PR-nya banyak sih. Semoga pertama untuk harapan saya ke Baitul Jannah dulu. Semoga ini Umi Menteri Pendidikan ya Mi. Tolong nih Mi disampaikan lah. Semoga Baitul Jannah tetap menjadi support system sepatu roda. Ya, amin. Semoga jadi jalur kami untuk mengedukasi anak-anak Provinsi Lampung untuk olahraga sepatu roda ini, untuk menjadi jalan prestasi anak-anak di bidang olahraga. Jadi anak-anak yang mungkin edukasi, akademik yang mungkin belum bisa dibantu oleh olahraga-olahraga gitu Mi. Tetap di situ semakin ditingkatkan. Makasih banget Umi. Karena Willing ini sudah merasa banget Bang, merasakan baik dari sayanya ataupun anak-anak itu sudah merasakan manfaat itu. Karena sudah berapa kali disupport, berapa kali digratiskan beasiswa ataupun biaya sekolah gitu. Dan itu orang tua itu bener-bener, Luar biasa. makanya euforia sepatu roda itu Bang, ada yang dari kelas 1 sampai di SMP masih main. Kenapa? Karena dia merasakan itu dari sekolah ini disupport gitu. Dan semoga ini bisa ditiru oleh sekolah-sekolah lain Amin. seprovinsi Lampung. Terus semoga teman-teman di luar sana juga bisa lebih terbuka untuk olahraga sepatu roda. Jadi kalau misalnya mau main boleh, kalau mau berprestasi juga boleh loh teman-teman. Kami ada di Transmart, kalau mau di sekolah kami ada di Ekskul Baitul Jannah. Semoga ini menjadi olahraga yang makin populer, makin memasyarakat di Provinsi Lampung. Itu aja sih harapannya. Amin. Harapannya Ini begitu. Mbak ini guru Baitul Jannah juga? Iya. Oh gitu. Guru Udah sepatu artis, roda? nggak mau. Mbak selebgram loh, harusnya tuh masuk nggak mau nanti kalau aku terkenal kok nggak enak dia bilang gitu. Ini kayak gimana gitu. Iya, terus satu lagi Bang, terima kasih untuk pemerintah sama Dispora Lampung. Oh dia sekarang ngomong terima kasih dia sama Udah pemerintah. terima kasih nih, Kemarin beneran. pemerintah dikecam sama Saya kemarin Bunda bilangin Eva gini. ini nih orangnya Bunda Eva ini nih. Sekarang udah, terima kasih kemarin sudah mensupport acara kami, Bapak Dispora, Koni, sudah mensupport. Iya, Semoga sepatu roda ini bisa terus memberikan prestasi kepada Provinsi Lampung. Amin. Aduh seru ya. Geng terima kasih ya yang udah nonton acara ini. Semoga podcast ini
jadi manfaat ya buat semuanya ya. Amin, insya Allah. Umi terima kasih Umi Suci dan sama-sama. Umi Suci 2. Umi Ini Suci jangan bilang ini Suci juga namanya, enggak kan? Iya kan, bukan ya. Terima kasih banyak Baitul Jannah dan Wiling Lampung, geng. Give applause untuk Umi Suci. Oke,